Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari kelas 3A Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2381020073. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reorientasi pembelajaran mufradat di mata kuliah Tanmiyatul Mufradat. Baik, di sini saya akan menjelaskan reorientasi pembelajaran mufradat. Sebelum memasuki materi, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita belajar bahasa asing, entah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun bahasa yang lainnya, tentunya kita harus mempelajari dan menguasai kosakatanya terlebih dahulu, karena menurut saya kosakata atau mufradat di dalam bahasa Arabnya itu adalah suatu susunan kata-kata yang membentuk kalimat, dan kalimat itu digunakan untuk bisa dijadikan sebagai alat berkomunikasi ketika berbicara dengan teman ataupun dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mempelajari mufradat ataupun kosakata itu sangat penting ketika kita belajar bahasa asing. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan mufradat di dalam bahasa Arab. Ketika seorang pengajar biasanya memerintahkan kepada siswanya ketika belajar bahasa Arab, tentunya seorang pengajar ini memerintahkan kepada siswanya agar memperbanyak mufradat, menghafal mufradat sebanyak-banyaknya. Tetapi kenyataannya ketika sang siswa tersebut sudah menghafal ratusan bahkan ribuan mufradat, tetapi mereka masih kesulitan ketika berkomunikasi langsung. Mengapa? Karena mereka hanya menghafal mufradat sebanyak-banyaknya, menghafal mufradat di luar kepala saja, tetapi tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah hakikat pembelajaran mufradat. Jadi ketika kita belajar mufradat, hakikatnya apa sih kita mempelajari mufradat itu? Di sini adalah mampu menerjemah kosakata. Ya, ketika kita belajar suatu bahasa asing, terutama bahasa Arab, ketika kita belajar mufradat, tentunya kita akan mampu untuk menerjemah kosakata dari bahasa tersebut dan dijadikan sebagai sarana untuk kita agar memahami sebuah ungkapan atau tulisan dari bahasa Arab. Kemudian, apa saja sih indikator untuk memahami mufradat? Yang pertama adalah seorang siswa itu memahami mufradat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua adalah seorang siswa mampu untuk mengucapkan mufradat baik secara lisan ketika berkomunikasi. Kemudian indikator selanjutnya adalah menulis. Seorang siswa diharapkan mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. Kemudian membaca. Seorang siswa mampu untuk membaca mufradat dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, indikator yang terakhir adalah untuk pengamalan. Jadi ketika kita sudah belajar mufradat, sudah mempunyai banyak mufradat, tentunya kita harus diamalkan di kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita mampu untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran mufradat. Tentunya ketika kita belajar sesuatu pasti ya ada tujuannya. Nah, sama ketika kita belajar mufradat tentunya ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk menumbuhkan keterampilan kepada siswa tentang mufradat yang telah dipelajari, karena mufradat tersebut sebagai alat komunikasi dan sebagai media berekspresi. Tujuannya adalah untuk mengenal kosakata baru, untuk melatih melafalkan mufradat, memberikan makna secara tepat, dan melatih menggunakan dalam kalimat sempurna. Untuk selanjutnya ada teknik dan langkah pembelajaran mufradat. Di sini ada beberapa teknik yang digunakan seorang pengajar atau guru untuk memudahkan siswanya dalam mempelajari mufradat agar mudah diingat dan mudah untuk dipelajari. Yang pertama adalah menyatakan barang. Jadi seorang guru atau pengajar ketika mengenalkan mufradat baru, maka bisa tuh menggunakan teknik menyatakan barang. Contohnya ketika kita belajar mufradat yang ada di kelas, nah seorang guru tersebut bisa membawa sebuah pulpen, contohnya kolamun, maka seorang guru tersebut membawa pulpen.
atau kitabun, maka seorang guru tersebut membawa buku. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bukan hanya hafal saja tapi melihat langsung gitu wujudnya agar lebih melekat pada ingatan mereka. Kemudian ada teknik gambar. Nah, teknik gambar ini digunakan untuk ketika benda-benda tersebut tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Ya bagaimana mungkin ya ketika kita sedang belajar mufradat binatang contohnya. Masa kita harus membawa binatang ke dalam kelas? Kan tidak mungkin. Jadi salah satunya dialihkan ke dalam teknik gambar. Contoh ketika seorang guru mempelajari mufradat tentang binatang, contoh gajah alfil, maka seorang guru tersebut akan membuat gambar gajah ataupun miniatur gajah. Kemudian ada gerakan. Nah, gerakan ini biasanya digunakan untuk mufradat kata kerja. Contoh adalah menangis. Maka seorang guru tersebut akan menggerakkan tuh bagaimana menangis. Ketika menangis bagaimana, atau ketika gembira atau tersenyum, maka seorang guru tersebut menggunakan gerakan. Ada konteks, maka teknik ini menggunakan teknik konteks. Kemudian ada sinonim. Nah, sinonim ini adalah persamaan dari kosakata tersebut. Jadi persamaannya ya. Terus ada antonim. Antonim ini lawan kata dari sinonim tadi. Kalau sinonim kan persamaan, sedangkan antonim lawan katanya. Nah, contohnya ketika seorang guru tersebut bertanya kepada siswanya tentang antonim dari suatu mufradat, maka guru tersebut itu akan memberi clue antonimnya gitu, lawan katanya. Contoh, ketika kita memberi soal kepada murid senang, maka guru tersebut memberikan clue sedih agar mereka berpikir loh. Kan menggunakan teknik antonim ya, lawan kata, berarti lawan kata senang sedih, maka mereka akan berpikir. Kemudian ada definisi. Nah, definisi ini adalah teknik yang dimana menggunakan definisi. Contoh at-ta'ir. Nah, ketika kita sedang belajar mufrad at-ta'ir, maka seorang guru atau pengajar mendefinisikan apa itu at-ta'ir. Contoh at-ta'ir adalah yang mempunyai sayap, kemudian terbang. Maka seorang siswa pasti akan menebak arti dari at-ta'ir itu apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan tamhir atau terjemah. Nah, teknik ini digunakan untuk akhir banget, maksudnya sebagai teknik yang terakhir gitu. Jangan dijadikan sebagai teknik yang utama. Karena apa? Karena teknik terjemah ini membuat siswa menjadi manja gitu. Mereka tidak mau berpikir ataupun mau berusaha untuk mencari arti sebuah kosakata. Jadi ingat ya, untuk teknik terjemah ini digunakan sebagai teknik yang paling terakhir. Karena teknik terjemah adalah teknik yang menggunakan arti jadi guru tersebut mengartikan langsung dengan bahasa siswanya. Selain teknik tadi, di sini ada langkah pembelajaran mufradat. Dan langkah-langkah pembelajaran mufrad ini ada beberapa. Yang pertama adalah pengucapan. Jadi seorang guru tersebut memberikan contoh pengucapan mufradat yang baru. Semisal mufradat kitabun, maka seorang guru tersebut mengucapkan kitabun, memberi contoh di depan para siswanya, dibaca beberapa kali, diucapkan beberapa kali. Lalu setelah itu seorang guru tersebut meminta kepada seluruh siswanya untuk mengucapkan bersama-sama kitabun, kitabun, kitabun sampai beberapa kali. Setelah itu ketika pengucapan secara bersama-sama telah dilakukan, maka seorang guru meminta untuk mengucapkan secara individu. Contoh, si A mengucapkan kitabun, kitabun. Kemudian si B menunjuk si B mengucapkan kitabun, kitabun. Jadi di dalam pengucapan ada dua, secara bersama-sama dan secara individu. Kemudian ada menuliskan. Jadi ketika guru mengenalkan mufradat, guru tersebut menuliskan di papan tulis. Contoh kitabun, maka guru tersebut menuliskan huruf kaf, ta, alif, dan ba beserta harokatnya lengkap untuk memahami siswanya. Kemudian ada menggunakan kata dalam kalimat. Nah, menggunakan kata dalam kalimat ini adalah
seorang guru memberikan kata, kemudian siswanya diharapkan agar bisa mengembangkan kata tersebut menjadi kalimat. Kemudian ada menulis. Nah, menulis di sini adalah seorang siswa diharapkan untuk menulis mufradat baru yang telah dipelajari atau sedang dipelajari di kelas, maka ditulis di buku tulis masing-masing beserta harokat harokatnya agar mufradatnya selalu ingat gitu. Dan di sini ada tes penguasaan mufradat. Nah, untuk tes penguasaan mufradat yang bisa dilakukan seorang guru itu ada beberapa. Di sini ada tes penguasaan mufradat secara aktif dan pasif. Aktif di sini dimaksudkan adalah ketika tes mufradat secara langsung, baik dites secara lisan maupun tulisan. Nah, ini termasuk dalam kategori penguasaan aktif. Dan ada kategori penguasaan pasif. Nah, kategori penguasaan pasif ini hanya siswanya dapat memahami melalui membaca atau mendengar. Lalu, bagaimana seorang pengajar atau seorang guru untuk mengetahui kemampuan mufradat yang ada pada siswa? Nah, seorang guru tersebut bisa tuh menggunakan tes penguasaan mufradat dengan cara definisi. Jadi, guru tersebut memberikan soal definisi. Contoh, al-madrasatun, sekolah. Maka jawabannya itu adalah definisi dari sekolah tersebut itu apa? Kan sekolah adalah tempat untuk belajar. Maka itu definisi dari sekolah. Kemudian yang kedua, melengkapi. Nah, seorang siswa diharapkan untuk melengkapi kalimat yang belum sempurna. Jadi seorang siswa tersebut bisa memilih jawabannya yang sudah tersedia untuk melengkapi jawaban yang belum lengkap. Kemudian ada sinonim. Nah, sinonim tersebut ini adalah kan persamaan. Jadi persamaan kata tersebut itu apa? Kemudian ada antonim. Antonim lawan kata dari sinonim. Antonim ini adalah lawan kata. Jadi seorang siswa diharapkan agar bisa mencari lawan kata mufradat tersebut atau kosakata tersebut. Kemudian ada klasifikasi atau kategorisasi. Nah, kategorisasi ini contohnya ketika guru memberikan soal, di situ ada sayyarotun, contohnya sayyarotun, toirotun, kitorun, darojatun nariyah, itu kan nama transportasi. Nah, maka di bawahnya itu jawabannya transportasi gitu. Jadi pengklasifikasian, kategorisasi dikategorikan motor, mobil, sepeda, kereta itu kan alat transportasi ya. Nah, kategorinya berarti transportasi. Kemudian bisa juga tes penguasaan melalui menjodohkan. Jadi ada soal, contohnya ada kolom A dan kolom B. Dari kolom A jodohkan ke kolom B, seperti itu. Atau juga ketika ada soal yang belum sempurna nih, kemudian jawabannya ada di atas, maka bisa tuh dijodohkan. Misalkan yang nomor 1 belum sempurna, maka pilih jawabannya yang di atas apa gitu. Pilih. Lanjut. Kalimat yang belum sempurna yang selanjutnya apa yang sekira-kira cocok, jawabannya sudah terlihat di atas, seperti itu. Kemudian merangkai huruf. Nah, merangkai huruf ini ada ketika seorang guru memberikan soal dengan cara merangkai huruf. Contoh ya, seperti dal, ya, ro, dan mim. Kan itu kan kalau dirangkai secara urut kan tidak pantas. Maka diharapkan seorang siswa tersebut bisa menebak dari huruf tersebut menjadi kata yang sempurna itu apa. Contoh tadi kan dal, ya, ro, dan mim. Kalau jawabannya benar adalah mudirun gitu. Kemudian menggunakan mufradat pada kalimat sempurna. Nah, contoh ketika seorang guru membuat soal satu mufradat, maka diharapkan seorang siswa tersebut bisa membuat kalimat sempurna. Contoh pada kata madrasatun, sekolah. Nah, seorang siswa tersebut diharapkan bisa mengembangkan dari kata sekolah tersebut menjadi kalimat sempurna. Yaitu jawabannya misalkan soalnya madrasatun, jawabannya kan bisa ana adhabu ilal madrasati gitu. Kemudian dengan tes menggunakan memilih gambar.
Nah, tes ini biasanya seorang guru menyediakan gambar, lalu diharapkan seorang siswa tersebut bisa menebak kira-kira mufradat apa yang cocok pada gambar tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang reorientasi pembaca mufradat pada kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.